Minggu buat kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji syukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah untuk kita bisa mengikuti ibadah. Baik kita mengikutinya di rumah, melalui online, ataupun di gereja melalui offline. Semuanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita. Baik, Bapak Ibu, tema ibadah kita di minggu ini yaitu adalah ketenangan sejati yang diambil dari Nas Khotbah. Kita nanti Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Baik, kita angkat pujian masuk hadiratnya. Kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang tulus. Terima kasih atas kebaikan, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu yang kami lalui ya Bapak. Dan pada pagi hari ini kami ada bisa mengikuti ibadah ya Bapak. Baik itu di rumah kami masing-masing maupun Tuhan secara langsung datang ke gereja ya Bapak. Semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami rasakan, kami manfaatkan ya Tuhan kebaikan yang sudah Tuhan berikan ini. Kami beribadah dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Saat kami memuji Engkau, saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami yang pulang dan kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, sungguh-sungguh diberkati ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan ibadah kami ya Bapa. Hadir Engkau ya Tuhan ibadah kami. Biarpun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sertai kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengharapkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan harapanku. Tuhan. 'Tuhan, 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 '
kita melaksanakan atau membuat pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, Tuhan ada. Tuhan beserta kita. Dia menolong kita menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita angkat pujian, Allah peduli. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami akan berdoa, kiranya Engkau tutup bungkus kami dan seluruh jemaat GBI Pabaton dengan roh kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dihindarkan dari kuasa jahat, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga kami boleh melewati pergumulan dan percobaan hidup yang hidup dengan kekuatan iman yang hanya daripadamu Tuhan.
ketika kami berserah kepadamu, maka Tuhan akan terus turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan hanya bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan melawat kehidupan kami sehingga kami boleh memahami rencana dan kehendak Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami persilahkan Tuhan Yesus, Engkau memimpin persekutuan doa kami pada saat ini. Kami boleh berdoa seturut kehendak-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan. Kiranya Engkau pimpin setiap pemimpin yang sudah Kau percayakan memimpin negara dan bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberikan mereka kebijakan, takut akan Engkau Tuhan dalam melaksanakan tugasnya Tuhan. Engkau pimpin mereka supaya mereka boleh menjalankan amanah yang dipercayakan hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan untuk rakyatnya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya melalui mereka Tuhan akan menolong setiap perkabaran Injil, pembangunan gereja dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat terus dimuliakan dan pewartaan Injil dapat terus dilakukan Tuhan. Tuhan, kiranya dengan kebijakan-kebijakan yang baru Tuhan, juga Engkau pimpin kami sebagai warga negara Tuhan. Kami boleh menaati setiap pemerintah karena mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mengelola negara ini dan bangsa ini Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai warga negara yang baik Tuhan, yang melakukan tugas dan tanggung jawab secara benar di hadapan-Mu dan di hadapan dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Tuhan, keluarga kami Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kecukupan berkat dan pengharapan kepada kami Tuhan. Ikat kami dalam roh kuasa-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami mendasarkan kasih kami hanya kepada Tuhan Yesus saja dan boleh dihindarkan dari perpecahan, perselisihan, percobaan dan jerat duniawi yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi kami. Jaga setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan, supaya semua boleh menjadi hal yang baik Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan menjagai semua hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami Tuhan, boleh kami gunakan menjadi mezbah yang digunakan untuk menyembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi kehadiran dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, supaya Tuhan boleh menjadikan kami satu menjadi tubuh Kristus yang hidup, berakar dan bertumbuh ke arah yang baik Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami sebagai pengurus jemaat, gembala Tuhan, kiranya Engkau boleh satukan visi misi kami supaya gereja ini boleh terus bertumbuh, dan jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja ini boleh terus tumbuh imannya sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk GGBI sebagai wadah pemersatu umat baptis, kiranya Engkau pimpin semua elemen yang ada di dalamnya Tuhan, pemimpin dan pengurusnya Tuhan. Mereka boleh jadi kepanjangan tangan Tuhan juga dalam mewartakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa yang baru Tuhan, sehingga kehidupan akan membuahkan perbuatan yang baik dan membawa banyak jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Silahkan Tuhan berkarya lebih baik lagi Tuhan bagi gereja kami, hamba Tuhan, jemaat dan GGBI Tuhan, agar ini semua boleh menjadi alat Tuhan untuk memuliakan dan menjadikan saksi kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan apabila Engkau percayakan kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Apapun Tuhan itu
ada yang Tuhan percayakan untuk melayani firman, dan banyak lagi Tuhan, kiranya itu semua boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kami Tuhan, tapi hanya karena anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Apabila pelayanan kami muncul banyak rintangan, hambatan, masalah, kiranya Tuhan mengajar kami untuk meninggalkan keakuan kami dan menaruh pemikiran atau perasaan Yesus Kristus, sehingga kami memiliki kasih dan kesabaran untuk menjadi seperti Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, satukan visi misi pelayanan kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk menyembah, melayani, dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanan kami nama Tuhan yang akan semakin ditinggikan, sehingga setiap anggota, setiap orang akan melihat Kristus yang bersinar dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berdoa saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan sempurnakan doa ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan, berkat-berkat yang sudah kita terima sepanjang minggu ini dari Tuhan. Kita akan mengembalikan melalui persembahan dan perpuluhan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan panggilan memberi yang diambil dari Imamat 19 ayat 5. Demikian bunyinya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena kami masih Engkau izinkan untuk memberikan apa yang sudah kami terima ya Bapa di sepanjang hidup kami. Kami akan mengembalikan melalui persembahan dan perpuluhan ya Bapa. Tuhan berkatilah Tuhan persembahan dan perpuluhan ini supaya dikelola dengan baik dan digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan memberkati dan Tuhan terus memberikan kepada mereka rezeki dan kecukupan ya Bapa. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum dapat memberi ya Bapa, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka di lain waktu dapat memberikan persembahan dan perpuluhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kita sambil memuji Tuhan, sungguh kubangga Bapa. Lepas
Yohanes 14 ayat 25-27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Ialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Kasta Setepu, kita angkat pujian pertolongan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus menyambut setiap kesungguhan kita, setiap kerinduan kita pagi hari ini untuk datang kepadanya, untuk
menikmati kasih karunia-Nya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kaulah Bapa yang paling mengerti atas seluruh kehidupan kami. Dalam Engkau Tuhan kami menemukan ketenangan yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu firman-Mu kembali menguatkan kami. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak pernah berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh menjadi rema, kekuatan dalam tubuh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kesempatan pagi ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah ketenangan yang sejati. Tentu semua orang rindu, kepingin hidupnya tenang, hidupnya damai. Tetapi bagaimana? Apakah kedamaian itu mudah diraih dalam kehidupan? Ya. Tetapi pagi hari ini saudara dan saya akan menemukan rahasia kehidupan yang penuh damai, menemukan rahasia ketenangan hidup yang sejati. Saudara siap diberkati? Amin. Puji Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, ketenangan sejati. Judul firman Tuhan pagi hari ini, ya, ayat temanya adalah Amsal 14 ayat 30. Firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hari-hari ini makin banyak saja orang yang khawatir, makin banyak saja orang yang cemas ketika melihat kesulitan, ketika melihat persoalan-persoalan dalam hidup yang tidak kunjung selesai, belum lagi persoalan corona yang tidak kunjung selesai, ditambah lagi resesi, ditambah lagi dengan kerusuhan, demonstrasi yang tidak bermutu di mana-mana terjadi. Ini menimbulkan keresahan, kegelisahan, kekhawatiran. Kenapa? Karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada dunia ini, kepada situasi, kondisi, dan keadaan. Karena itu ketenangan mereka juga bergantung pada kondisi dunia yang labil, kondisi dunia yang berubah. Tetapi kabar baik pagi hari ini, saudara dan saya bukan menggantungkan hidup kepada dunia ini yang sifatnya berubah-ubah, yang sifatnya labil, tetapi kita menggantungkan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, kepada kasih-Nya, kepada kebaikan-Nya, kepada kemurahan-Nya yang tidak pernah berubah, sehingga saudara dan saya akan memiliki damai yang sejati, damai yang kekal, meskipun kita masih hidup di dunia ini. Kapan kita menemukan damai sejahtera? Kapan kita menemukan ketenangan yang sejati? Saat saudara ada di dalam Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Amin. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya akan menemukan ketenangan yang sejati. Waktu kita memiliki iman yang teguh, waktu kita bersandar kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, di situ saudara akan menemukan ketenangan sejati. Karena ketenangan sejati adalah ekspres iman yang paling tinggi. Tuhan mau saudara dan saya hidupnya tenang, hidupnya damai. Karena dalam kedamaian, dalam ketenangan kita akan menikmati segala sesuatu. Orang yang damai, orang yang tenang tidak gampang dipengaruhi. Orang yang tenang, orang yang damai akan memiliki tubuh yang segar. Ya, tadi di Amsal dikatakan tubuhnya segar. Kalau tubuh kita segar, kita sehat, kita gak gampang kena penyakit. Kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Bahkan kita akan memiliki umur yang panjang, awet muda. Amin. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan rindu. Karena memang semua sudah Tuhan jamin di atas kayu salib. Dan saudara dan saya bisa menikmati semua yang Tuhan jamin ketika kita ada dalam ketenangan, ada dalam kedamaian yang Tuhan inginkan. Iblis ingin kita hidupnya gelisah, ingin hidupnya kita dalam ketakutan, dalam kecemasan. Karena saya mau Bapak Ibu tahu, karena ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan itu adalah areanya iblis.
Ketika saudara masuk ke dalam area itu, iblis leluasa mengotak-ngatik kehidupan saudara. Iblis leluasa mengotak-atik kehidupan keluarga, kehidupan gereja ketika hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Karena itu jangan pernah hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan. Jangan kita menggantungkan hidup kita kepada dunia ini. Gantungkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Artinya kalau kita memiliki ketenangan sejati bukan berarti kita tenang-tenang saja ya, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidur-tidur aja gitu, bermalas-malasan karena Tuhan sudah jamin. Bukan. Arti ketenangan di sini adalah kita memang tetap sibuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, tetapi di dalam hati kita ada damai sejahtera. Di dalam hati kita ada ketenangan. Ya. Ada ketenangan. Ada 2 orang saintis melakukan sebuah penelitian selama 20 tahun, ya tidak main-main, selama 20 tahun. Yang menuliskan hasil penelitiannya di National Geographic ya, yang berjudul Rahasia Umur Panjang Penduduk Okinawa. Nah, pernah Bapak Ibu dengar Okinawa? Ya, Okinawa itu adalah negara salah satu kota, salah satu daerah di Jepang sana. Mereka memiliki penduduk yang umurnya rata-rata lebih dari 100 tahun ya. Ada 740 orang centenarian di sana ya. Artinya centenarian itu orang yang umurnya di atas 100 tahun. Dari 1,4 juta penduduk ya, 5 banding 10.000. Mereka sehat, mereka menikmati hidup ya. Mereka kuat ya. Di atas 100 tahun, mereka tidak duduk di kursi roda, tetapi mereka sehat ya. Lalu ada sekitar 87.000 penduduk mereka yang umurnya 80 tahun. Artinya penduduk Okinawa ini memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang segar, tubuh yang kuat. Umur mereka bisa dikatakan rata-rata panjang umur. Apa yang menjadi rahasia dari penduduk Okinawa? Yang pertama, mereka menerapkan sistem Hera-Hachibu. Ya. Apa itu Hera-Hachibu? Ya, kalau sudah kenyang 80%, kalau waktu mereka makan 80% sudah kenyang, mereka stop. Mereka nggak mau kekenyangan. Ya, ya ini beda dengan Indonesia ya. Orang Indonesia mungkin 150% kenyang baru berhenti ya. Tetap. Lalu yang kedua, ketika mereka diinterview, mereka selalu berkata kalau ada persoalan, kalau ada masalah, mereka selalu berkata, "Don't worry, it will work." Ya, jangan khawatir, semua pasti berlalu. Ya, tenang-tenang saja, semua pasti berlalu. Jangan khawatir, semua pasti baik-baik saja. Jadi rahasia penduduk Okinawa adalah mereka memiliki hati yang tenang. Kalau penduduk Okinawa yang tidak mengenal Tuhan bisa memiliki hati tenang dan mereka memiliki umur yang panjang, terlebih saudara dan saya, kita pasti lebih memungkinkan untuk memiliki ketenangan yang sejati karena ada Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita. Ada amin? Amin. Nah, ketika diteliti sampel darah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang ada dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Orang yang sering ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, ternyata hormon mereka, hormon stres mereka yang disebut dengan kortisol itu lebih rendah. Itu jauh lebih rendah dari orang-orang lain. Luar biasa ya. Lalu sebaliknya, ketika kita ada di dalam Tuhan, tubuh kita lebih banyak memproduksi enzim endorfin. Apa itu enzim yang memberi kita ketenangan? Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, waktu kita dikuasai oleh firman Tuhan, enzim endorfin itu enzim yang memproduksi ketenangan, bahkan bisa menyembuhkan itu
itu meningkat, jauh meningkat. Nah, karena itu saudara, satu-satunya kunci yang sejati untuk kita menemukan ketenangan yang sejati apa? Kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman. Kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada diri sendiri, tetapi 100% bergantung kepada Tuhan. Makanya Yesus katakan, ketika Yesus bangkit dari kubur pertama kali, dia katakan, lalu ia menemukan murid-muridnya, pertama kali ia katakan apa? Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 24 ayat 27 tadi juga kita sudah membaca, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan rindu saudara dan saya menikmati damai sejahteranya. Tuhan mau kita jangan gelisah. Tuhan mau kita jangan gentar hatinya. Apa rahasianya? Rahasianya ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan? Kita menuruti firman-Nya. Bagaimana kita bisa menuruti firman-Nya? Kita menerima, mendengar firman-Nya. Biarkan firman-Nya menguasai hati dan pikiran kita. Kenapa kita mesti tenang? Kenapa kita mesti hanya bergantung kepada Yesus? Karena hanya Yesus yang menjamin hidup kita. Kapan Dia menjamin? Waktu Dia mati di atas kayu salib. Dia mendamaikan antara Allah dan manusia yang berdosa. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus, ia layak untuk menerima damai sejahtera. Ia layak untuk menerima ketenangan yang sejati. Ya, kekudusan Allah telah dipuaskan dalam tubuh anaknya Yesus Kristus, sehingga yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang berkenan, menjadi orang-orang yang dibenarkan. Makanya pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Lukas 24 ayat 36, Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera. Tuhan kita adalah sumber ketenangan yang sejati. Karena itu datanglah kepada Yesus. Terimalah firman-Nya. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya. Maka di sana ada ketenangan, ya. Damai di sana berarti di dalam bahasa Inggris peace be with you, ya. Dalam bahasa Ibrani Shalom Aleichem, ya. Peace with you. Nanti kita lihat apa arti kata damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Isi hati kita. Jadi bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera? Mari isi hati kita, isi hidup kita, isi pikiran kita dengan kita menerima firman-Nya, dengan kita membaca, dengan kita mendengar firman-Nya. Karena itu tuh satu hal yang Tuhan kehendaki, Tuhan senangi ketika anak-anaknya mengutamakan firman-Nya. Mengawali hari dengan mengutamakan firman-Nya, mengawali pekerjaan dengan mengutamakan firman-Nya, mengawali pendidikan dengan mengutamakan firman-Nya, mengawali sebuah hubungan. Mungkin anak-anak muda mulai membangun hubungan dengan pasangan mereka, awali dengan firman-Nya. Bangun mesbah keluarga, dengar renungan setiap pagi, dengar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah setiap hari Minggu. Di situ saudara akan menemukan ketenangan yang sejati. Kalau saudara tenang, kalau saudara damai, maka saudara bisa menikmati hidup. Saudara akan melihat kualitas terbaik bisa dinyatakan lewat kehidupan kita. Pekerjaan yang terbaik, hubungan yang terbaik, lalu relasi yang terbaik, usaha yang terbaik akan lahir dari orang-orang yang memiliki ketenangan yang sejati. Amin. Karena itu terimalah pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus.
Milikilah kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika kita datang kepada Yesus? Saudara tahu apa yang terjadi saat kita mengizinkan firman-Nya tercurah atas hidup kita? Saat itu apa yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 20 sampai 23, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauhkan diri dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan." Orang yang menerima firman hidup dalam lubuk hati mereka, orang yang menerima perkataan Tuhan, orang yang menerima firman Tuhan dalam hidupnya, Alkitab katakan mereka yang mendapatkannya, dan karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kehidupan kita bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan kepada usaha kita, bukan kepada harta kita, bukan kepada kekuatan kita, tetapi kehidupan yang sesungguhnya bukan hanya dari roti saja, melainkan apa kata Yesus, dari firman-Ku. Makanya Yesus melambangkan firman itu, bahkan dirinya sendiri, seperti sebagai roti hidup. Ketika saudara menerima firman Allah, saudara akan menerima roti yang menghidupkan kehidupan saudara, dan hidupmu akan benar-benar hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi benar-benar hidup. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya belum pernah dengar ada obat yang menyembuhkan seluruh tubuh. Ya, biasanya obat menyembuhkan bagian tubuh saja. Mungkin sakit perut, mungkin sakit kepala, mungkin sakit tenggorokan, mungkin sakit kaki, mungkin sakit apapun, ya. Tetapi ada satu obat yang menyembuhkan kita, menyembuhkan seluruh tubuh kita. Apa itu? Firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu diumpamakan seperti air, seperti apa? Seperti madu. Ya, seperti air madu. Seperti madu dari batu karang, ya kan? Begitu luar biasa firman Tuhan, menyehatkan, menyembuhkan. Karena itu bagaimana supaya tubuh kita disembuhkan? Bagaimana supaya kita menerima kehidupan? Jagalah hati kita supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak gelisah, ya. Waspada, jangan biarkan iblis membawa kita kepada areanya, tetapi biar kita tetap dalam area kasih karunia Tuhan. Apa itu? Damai sejahtera. Kalau Allah sudah menganugerahkan, sudah memberikan kasih karunia kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus, maka nikmatilah damai sejahtera dari Tuhan. Tenang, be peaceful heart, ya. Memiliki ketenangan yang sejati. Jangan gentar, jangan gelisah, jangan takut, karena dari sana terpancar kehidupan. Alkitab adalah kehidupan, bahkan memberi kita kesembuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-11 dan 12 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kuserukan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan sorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Amin. Nah, saudara, apa yang dimaksud dalam Yesaya di sini? Setiap orang yang datang mengandalkan firman-Nya, yang mendengarkan firman-Nya, ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Hidupnya tidak akan pernah sia-sia, ya. Ia akan mengerjakan kehendak-Nya lewat orang-orang yang menerima firman-Nya. Lewat orang-orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan kehendak-Nya, dan segala kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan
Tuhan menjamin orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang yang menggantungkan hidupnya, orang-orang yang menerima firman-Nya. Tuhan menjamin apa? Tuhan menjamin kedamaian. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Amin. Saudara, saya akan memiliki damai, memiliki ketenangan. Jadi kedamaian, ketenangan itu bukan karena rumah kita besar, bukan karena harta kita banyak, bukan karena tubuh kita sehat, bukan karena kita masih muda, bukan karena kita masih kuat. Tetapi ketenangan sejati itu saat kita datang kepada Tuhan, membiarkan firman-Nya menguasai hati kita, membiarkan firman-Nya tinggal dalam lubuk hati kita, maka di sana akan ada kedamaian yang sejati. Dan dikatakan gunung-gunung akan dan bukit-bukit akan bersorak-sorai. Artinya ketika saudara ada dimanapun, orang-orang dunia akan melihat saudara, mereka akan bersukacita. Kenapa? Karena saudara dan saya membawa damai. Sudahkah selama ini kehadiran kita membawa damai, membuat orang-orang sekeliling kita bersukacita? Nah, mulai hari ini ketika saudara hidup dalam firman-Nya, menerima firman-Nya dalam hati dan pikiran saudara, maka sekeliling saudara akan memiliki sukacita karena kehadiran kita, karena kita membawa damai. Ayat ke-10, apa yang harus kita lakukan? Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengiringi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Di sana katakan seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di sini ini melambangkan bagaimana kita menerima firman Tuhan. Terima firman Tuhan seperti hujan yang tidak pernah berhenti ya. Hujan itu kecil-kecil ya, salju itu juga kecil-kecil tapi tidak pernah berhenti. Ya, artinya mari terima firman Tuhan sekecil apapun, mungkin hanya satu ayat, mungkin hanya satu kalimat. Tetapi ketika firman-Nya kita terima, tidak pernah sia-sia. Meskipun kita hanya mendengar renungan 3 menit, 2 menit, 1 menit, firman-Nya tidak akan pernah sia-sia. Terima, utamakan, kejar. Karena ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Karena akan ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ya, kalau kita menerima firman-Nya, maka Roh Kudus akan mengingatkan tentang firman yang sudah kita dengar. Ya. Maka pendakwa-pendakwa yang iblis taruh di dalam pikiran kita tidak akan bisa menggerogoti. Nah, saya ingin saudara, Bapak Ibu Saudara tahu dari mana damai sejahtera dimulai, dari mana kesembuhan dimulai, dari mana keberhasilan dimulai. Dari mana pekerjaan besar di gereja kita dimulai? Jawabnya dari mana? Dari pikiran. Saat kapan? Saat kita mengizinkan pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh para pendakwa, yaitu iblis yang menuduh, menjatuhkan, menakut-nakuti, membuat kita gentar, membuat kita gelisah. Sama seperti 12 para pengintai. Mereka mengintai tanah orang Filistin ya. Lalu 10 orang berkata, ngeri banget tanah itu, orang yang gede-gede, kita nggak mungkin lah masuk ke negeri itu gitu ya. Tapi ada 2 orang yang memiliki pemikiran yang berbeda. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut, sebab mereka bergantung kepada Tuhan, bukan melihat keadaan sekeliling mereka, tapi bergantung kepada Tuhan. Mari miliki iman, miliki damai sejahtera yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Amin. Puji Tuhan ya. Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan dan akan firman-Nya dan memberikan kita
damai sejahtera. Arti kata Salom, ya, damai sejahtera itu apa artinya? Salom, ya, dalam bahasa asli Salem, ya, akar katanya Salem, artinya sudah dibayar. Kalau Tuhan sudah membayar hutang-hutang dosa kita, maka kita tidak ada lagi di bawah kuasa dosa, maka kita tidak lagi di bawah kuasa kutuk, ya. Maka kita layak, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, layak menerima damai sejahtera. Damai sejahtera kita bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus, tetapi damai sejahtera kita berasal dari Bapa di surga. Kata damai sejahtera dalam bahasa Inggris di sana diartikan health, kesehatan, prosperity, kesejahteraan, peace of mind, ya, ketenangan, dalam kedamaian yang melimpah dalam pikiran kita. Banyak orang dikalahkan dengan kekhawatiran. Mereka kalah sebelum berperang, ya, sama seperti 10 orang pengintai. Mereka kalah sebelum berperang karena kekhawatiran. Gimana nanti, Pak? Waduh, nanti kalau kita jalan nanti kalau kekurangan gimana? Nanti kalau misalnya kita nggak ada orang yang komitmen gimana? Nanti kalau misalnya kita ditolak gimana? Ya, saudara, urusan itu belakangan. Kalau kita taat, ya, kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan campur tangan di sana. Justru di dalam kekhawatiran kita lah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Orang akan melihat bahwa ada pribadi yang bekerja bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena pengalaman kita, tetapi karena ada Tuhan, satu pribadi yang luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita sibuk bukan hanya tampak dari luar, ya. Kita boleh sibuk, kita boleh melakukan apapun untuk membangun kehidupan kita, untuk kita mengisi hari-hari kita, untuk kita mempersiapkan masa depan kita. Tetapi perjuangan kita yang utama adalah tetap dalam hati kita menjaga damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berjuang, berusaha untuk mengisi hati kita dengan damai sejahtera. Kapan itu terjadi? Terima firman. Biarkan Roh Kudus memateraikan, meneguhkan, menguasai hati dan pikiran kita dengan firman-Nya. Kalau orang dunia sibuk mempertahankan hidup mereka, melindungi diri mereka, mempertahankan kesehatan mereka, tapi ternyata apa? Ujung-ujungnya mereka keterpurukan semakin menjadi dan semakin jauh dari damai sejahtera. Karena apa? Karena mereka menggantungkan hidup mereka kepada keadaan dunia ini dan kepada apa yang mereka miliki. Janji Tuhan, ketika saudara hidup dalam damai sejahteranya, saudara akan sehat, saudara akan kuat. Ya, tadi dikatakan di dalam Yesaya bahwa Ia memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Roti itu memberi kita kekuatan, ya. Artinya orang yang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, tubuhnya sehat, ia kuat. Bahkan ada berita baik, awet muda. Rahasia awet muda bukanlah pil obat-obatan, tapi rahasia awet muda yang terutama adalah mengizinkan firman-Nya menguasai hati kita, mengizinkan damai sejahteranya tinggal dalam hati dan pikiran kita. Peace of mind, ya. Ada damai sejahtera, ada prosperity, ada health, kesehatan yang akan kita terima dari Tuhan. Saudara akan memiliki daya tarik. Orang-orang dunia ini kan melihat saudara itu nggak bosan-bosan, ya. Ketika kita hadir, kita menjadi berkat, kita memberi pengaruh, kita menjadi garam, kita menjadi terang karena ada damai yang kita bisa salurkan, yang kita bisa tebarkan, yang bisa kita alirkan kepada orang sekalian. Saudara, mari Roh Kudus akan mengisi hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya. Lewat apa? Lewat firman-Nya yang kita dengar. Mari isi hati kita dengan kabar baik.
isi hati dan pikiran kita dengan kabar baik. Jangan biarkan kabar buruk yang kita dengar di televisi, di sosial media, yang kita dengar dari sekeliling kita menguasai lebih besar, menguasai hati dan pikiran kita. Mari singkirkan kabar-kabar buruk, kalahkan kabar-kabar negatif dengan kita mengisi pikiran kita dengan kabar sukacita, kabar baik, yaitu firman-Nya. Amin. Sekali lagi, saya mau saudara tahu kekhawatiran itu, kecemasan itu dimulai dari pikiran. Kalau kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman-Nya, maka kekhawatiran, kegelisahan, dan juga kecemasan akan disingkirkan dari hidup kita. Amin. Ya. Mari awali setiap hari dengan membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Ada renungan setiap pagi. Itu supaya kita mendengar firman-Nya membawa kita kepada damai sejahtera yang sejati. Utamakan cari firman, utamakan firman-Nya di setiap usaha kita, di setiap langkah hidup kita. Utamakan firman-Nya dalam setiap hari-hari kita. Yakinlah ada damai sejahtera yang luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kerja keras kita bukan berusaha terlindung dari segala sesuatu, bukan sibuk supaya kita menjadi kaya, bukan sibuk supaya kita menjadi pintar, bukan sibuk supaya kita menjadi orang yang dihormati, tapi kesibukan kita yang utama apa? Kita sibuk untuk menjaga damai sejahtera. Kita sibuk mengisi hidup kita dengan firman. Kita sibuk mengawali hati kita dengan firman-Nya. Kita sibuk menjaga damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus melimpahkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu termaterai dengan baik. Biar kuasa firman-Mu Tuhan melimpah, memenuhi, menguasai hati dan pikiran segenap umat. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan melihat bagaimana Tuhan melimpahi kami dengan damai sejahtera. Sepanjang minggu kami lihat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, berkati jemaat-Mu dalam kesehatan mereka, jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, jauhkan kecelakaan ya Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, Engkau akan limpahkan mereka Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu, dengan segala apa yang mereka butuhkan. Kalau ada yang beban berat Tuhan, Kau berikan mereka kelegaan, Kau berikan mereka kemenangan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan, pemulihan terjadi buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit tubuh ya Tuhan. Kami rindu Bapa, jemaat-Mu ini terus sehat, kuat di dalam menjalani setiap kehidupan, sehingga kemanapun jemaat-Mu ini ada Tuhan, mereka boleh menjadi kesaksian hidup, mereka boleh menjadi presentasi lawatan Tuhan, berkat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga menjadi berkat kesaksian yang hidup bagi semua orang. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh setia berbakti beribadah kepada Tuhan, baik di rumah, baik juga di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas segenap jemaat-Mu. Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran-Mu, mari pandang Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, damai sejahtera, sukacita surgawi melingkupi engkau, menaungi engkau kemanapun kau pergi. Penyertaan dan perlindungan-Nya sempurna, memberikan kau kemenangan, memberikan kau kekuatan, memberikan kau kehidupan, memberikan kau segala yang baik yang Tuhan sediakan di atas kayu salib. Dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat mengawali minggu ini dengan penuh sukacita dan sejahtera Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roda kebenaran.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.